Pada demo ini kita akan membuat fasilitas untuk menampilkan daftar produk. Kira-kira seperti inilah hasil yang nantinya kita harapkan ketika saya klik pada produk. Dan apabila belum terdapat tabel atau data pada tabel produknya, maka akan ditampilkan pesan ini dan saya dapat menambahkan kemudian dengan daftar produk yang diinginkan oleh aplikasi. Baiklah, kita akan mulai membuat fasilitas daftar produk. Pertama-tama, melalui site-nya saya tampilkan daftar produk di php. File ini adalah file template yang harus saya modifikasi terlebih dahulu untuk siap dijadikan file daftar produk yang sebenarnya. Baik, template ini sudah siap. Kita akan mulai dengan menambahkan tabel. Saya tentukan baris dan kolomnya juga lebar dari tabel ini. Oke, Dreamweaver sudah membuat tabel dengan 3 baris dan 2 kolom. Selanjutnya melalui bagian properti saya akan sesuaikan lebar serta tingginya. Saya ingin kedua kolomnya seimbang, jadi saya masukkan lebarnya adalah 50%. Baik, kemudian saya merge atau saya gabung dua shell ini menjadi satu. Perhatikan, mudah sekali kita melakukan modifikasi tabel pada Macromedia Dreamweaver. Selanjutnya saya tambahkan teks di sini. Proses di sini atau teknik yang digunakan pada daftar produk ini relatif sama dengan teknik yang saya gunakan pada saat membuat daftar kategori. Ini adalah tampilan ketika nantinya dilakukan proses penghapusan atau penghapusan daftar produk. Kita akan membuat sebuah peringatan apakah daftar produk ini akan benar dihapus atau tidak. Kita tetap membuatnya dalam dokumen yang sama dengan daftar produknya sendiri. Nanti saya akan menggunakan perintah if pada kode PHP-nya untuk menyeleksi bagian mana yang ditampilkan. Perhatikan di sini, saya memberikan dua pilihan ya atau tidak pada saat sebuah daftar atau item produk ingin dihapus. Saya tambahkan URL variabel di sini, yaitu product ID. Kemudian saya tentukan target dari dua link, yaitu ya dan tidak ini. Ketika diklik ya, maka akan dipanggil file hapus produk.php. Kemudian saya tentukan juga parameternya di sini. Saya juga menentukan parameter kedua untuk pemanggilan atau target ketika user klik pada bagian ya. Jadi nilai yang dibawa oleh parameter ini nantinya akan ditangkap oleh file targetnya sebagai sebuah nilai yang dilepaskan atau dipassing ke file target. Berdasarkan parameter inilah nantinya penghapusan dilakukan atau proses penghapusan pada tabel sebenarnya dilakukan berdasarkan ID. Baik, kemudian saya lakukan format pada bagian ini.
Kemudian langkah selanjutnya adalah melakukan atau menentukan target dari tidak. Apabila user klik atau memilih tidak, maka saya gunakan atau saya kembalikan dia ke daftar produk .php. Artinya kembali ke daftar produknya. Jadi di sini seorang user yang sudah akan menghapus kemudian membatalkan, saya harus kembalikan ke daftar produknya. Sekali lagi teknik yang saya gunakan di sini sangat sederhana dan jika Anda perhatikan tekniknya sama dengan pada saat saya membuat daftar kategori. Cuma nantinya bedanya adalah pada target tabelnya. Perhatikanlah, sekarang saya akan menambahkan sebuah tabel lagi. Tabel ini nantinya akan saya gunakan untuk menampilkan daftar produknya. Melalui bagian properties saya dapat mengubah atau menyesuaikan format, yaitu lebar, tinggi, kemudian juga warna dan sebagainya dari tabel ini. Mudah sekali. Fasilitas yang ada pada Dreamweaver ini memudahkan kita untuk melakukan atau membuat aplikasi dan tampilannya secara cepat dan mudah. Saya buat dulu judul dari kolom ini yaitu produk. Nantinya di dalamnya atau di bawahnya akan ada daftar produk atau daftar nama-nama produk. Perhatikan pada application bagian binding, saya menambahkan record set. Record set ini selalu saya buat ketika saya menginginkan akses data secara dinamis ke tabel atau database MySQL. Di sini pentingnya connection yang sudah kita buat tadi yaitu elektronik. Kemudian kita menentukan tabelnya yaitu produk, kemudian kita urutkan berdasarkan produk secara ascending. Langkah selanjutnya adalah saya tentukan pada sel mana nama produk akan ditempatkan. Selanjutnya, saya lihat bagian record set. Kemudian, saya pilih record set yang tadi saya buat. Kemudian, saya klik insert. Nah, Anda perhatikan di sini, Dreamweaver sudah menambahkan query dari data yang ingin ditampilkan, yaitu query untuk daftar produk. Kemudian pada bagian kanannya saya tambahkan fasilitas tambah, edit, dan hapus. Baiklah, kita akan hubungkan masing-masing fasilitas ini. Pada bagian tambah, saya tentukan targetnya. Targetnya di sini adalah tambah produk .php. Di dalamnya sudah terdapat script ataupun fasilitas untuk menambahkan record pada tabel daftar produk. Saya tentukan parameternya. Oke.
Seperti biasa, saya menggunakan CSS Style untuk dapat melakukan format dengan cepat. Demikian juga dengan fasilitas edit. Saya tentukan targetnya. Target di sini adalah link file apa yang dibuka atau dokumen apa yang menjadi target apabila sebuah hyperlink diklik. Untuk fasilitas edit, saya juga menambahkan parameter yaitu product ID. Jadi untuk record yang atau daftar produk yang akan diedit atau dimodifikasi, kita perlu menambahkan parameter product ID-nya. Selanjutnya, saya akan menentukan target dari bagian hapus atau fasilitas hapus. Jadi ketika saya nantinya klik pada bagian hapus ini, maka halaman atau dokumen yang menjadi targetnya adalah halaman itu sendiri, yaitu daftar produk di TPHP. Saya tentukan parameternya. Mudah-mudahan di sini Anda mengerti logika sederhana yang saya gunakan, di mana pada saat menghapus, saya memanggil dokumen yang sama, namun nantinya dengan script PHP saya akan menggunakan if untuk menyeleksi dan menampilkan apakah produk tersebut akan benar-benar dihapus, terdapat pilihan ya atau tidak. Perhatikanlah demo ini. Baiklah, saya sudah tambahkan fasilitas tambah, edit, dan hapus. Selanjutnya, saya akan tentukan server behavior-nya dari bagian ini. Saya sudah tandai barisnya. Kemudian, perhatikan bagian repeat region-nya. Saya tentukan all records. Artinya, saya tidak melakukan selection di sini. Jadi semua daftar produk akan ditampilkan record-nya. Tentu saja saya bisa memilih untuk menampilkan 10 record saja dan sebagainya. Seperti juga pada daftar kategori yang sudah saya demokan pada demo sebelumnya, bagian atau segmen ketiga dari dokumen atau halaman ini adalah keterangan bahwa belum ada record dalam tabel daftar produk. Artinya kita belum pernah memasukkan satupun produk ke dalam tabel daftar produk. Jika kondisinya demikian, maka bagian ini akan ditampilkan, yaitu belum ada produk pada database-nya. Kemudian dengan klik pada bagian teks di sebelah kanannya, saya dapat menambahkan daftar produk. Tentu saja pesan ini akan dimunculkan hanya ketika daftar produknya belum ada, artinya recordnya dalam keadaan
tidak berisi data. Perhatikanlah langkah-langkah saya dalam menghubungkan tabel dengan file target dan juga hubungannya dengan record set. Perhatikan baik-baik di sini, seolah-olah di sini akan ada 3 bagian dalam dokumen ini, yaitu ketika rekodnya belum ada, ketika daftar produknya sudah ada, dan ketika sebuah produk dihapus. Nah, sekarang saya akan membuat kode untuk melakukan seleksi bagian mana yang ditampilkan. Seleksi ini berdasarkan kondisinya, jadi ketika daftar produknya belum ada, bagian mana yang ditampilkan, dan sebagainya. Untuk melakukan proses seleksi ini, tentu saja saya harus membuka bagian HTML-nya dan menambahkan kode PHP atau skrip PHP di bagian ini. Perhatikan icon yang menunjukkan bahwa pada bagian tersebut terdapat skrip PHP. Saya akan tambahkan juga pada bagian lain. Di sini secara interaktif saya dapat memilih pada posisi mana saya akan menambahkan kode. Karena antara bagian desain dan bagian kode pada aplikasi Macromedia Dreamweaver ini sangat berhubungan dan terpadu, sehingga akan sangat memudahkan kita dalam penulisan kode. Kita bisa berpindah dari bagian desain ke bagian kode HTML-nya. Sekali lagi, di sini saya melakukan atau ingin menyeleksi bagian mana yang ditampilkan sesuai dengan kondisi yang ada. Logikanya sederhana sekali. Jika Anda lihat di sini, kode-kode PHP selalu dibatasi oleh kurung, kemudian tanda tanya PHP, dan juga ditutup dengan sebuah kode tertentu sehingga nantinya browser akan mengenali dia sebagai kode HTML atau skrip PHP. Baiklah, akan saya tunjukkan sekarang sebuah seleksi pada baris rekodnya atau jumlah rekodnya. Ketika jumlah baris dalam sebuah tabel lebih dari 0, artinya pada tabel tersebut sudah terdapat rekod, minimal 1 rekod, maka yang ditampilkan adalah daftar produknya. Namun ketika belum ada rekod, maka yang akan ditampilkan adalah pesan bahwa belum terdapat record dan Anda dapat menambahkan record pada daftar produk. Oke, kita sudah menambahkan beberapa skrip. Perhatikan, mudah sekali. Saya menandai bagian desainnya, kemudian akan terlihat di sini kodenya terblok hitam, dan saya dapat menyisipkan kode PHP pada bagian yang tepat sesuai dengan cara kerja aplikasi yang saya inginkan. Anda lihat di sini kondisi else-nya dari total rows tadi. Else-nya adalah belum ada produk pada tabel produk. Untuk dapat lebih mengerti
scripting dan teknik pemrogramannya, Anda tentunya perlu untuk memahami beberapa konsep penting atau konsep dasar dalam teknik pemrograman. Pada bagian desain ini Anda lihat icon PHP yang menandakan ada script pada bagian tersebut. Oke, langkah selanjutnya adalah saya simpan dengan perintah save. Oke, filenya sudah disimpan. Selanjutnya adalah saya akan mencoba bagian yang sudah kita buat tadi, baik di bagian desain maupun kode script PHP-nya. Apakah bekerja sesuai dengan yang kita harapkan? Mari kita buka kembali Internet Explorer. Mungkin Anda akan sering berpindah dari Internet Explorer dan Dreamweaver-nya untuk melihat hasil yang benar. Perhatikan ketika saya klik produk, karena belum ada record daftar produk, maka akan ditampilkan belum ada produk pada database. Klik di sini untuk menambahkan produk. Jadi Anda bisa klik untuk menambahkan produk, kemudian menambahkan beberapa jenis produk yang ingin diinginkan, kemudian menampilkannya. Oke, demikianlah demo untuk membuat fasilitas daftar produk pada bagian administrator dari aplikasi ini.